semuanya. Kita bersyukur Bapak Ibu kita ada sampai saat ini. Semoga karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kekuatan kesehatan, pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kami punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, ibadah kami yang kedua ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih lagi berseru kepadamu Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan di tempat ini, memanggil Engkau Tuhan, karena Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini Bapa, Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan mereka Tuhan. Segala pergumulan mereka Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan Bapa, Tuhan sertai mereka Tuhan. Hantarkan mereka Tuhan di tempat ini Tuhan dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan yang sudah hadir pada hari ini Bapa. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami semuanya diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sungguh setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, Kau setia.
Engkau jamah kami Tuhan. Lawan kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita kemuliaan lagi kita. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap pujian kami Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami Tuhan mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Yang saya memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Begitu biasa bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lambaikan tangannya dan berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita katakan betapa hebat. Haleluya.
hadir kembali luar biasa. Allah kita hebat. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu terkasih, mari kita tenangkan setiap hati kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang menolong setiap kita. Apabila jadi pergumulan kita saat ini, mari kita sampaikan kepadanya. Dia akan datang menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, teranglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Katakan dengan sungguh-sungguh pujian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, teranglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, teranglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita tidak bisa berkata-kata, tidak bisa kita mengeluarkan suara kita. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting hati kita yang tulus untuk memuji Dia, mengagungkan Dia. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, teranglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah
biarlah Tuhan pada siang hari ini, setiap kami yang bertelinga, biarlah kami mau menyiapkan telinga kami, mendengarkan firman Tuhan. Hati kami, biarlah Tuhan lembutkan untuk ditabur oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuasai setiap kami di tempat ini, dari depan sampai belakang. Semua Tuhan urapi dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersiap untuk menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk ya anak tim, boleh kembali ke kelasnya. Anak tim boleh kembali ke kelasnya. Iya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kita bersyukur kita ketemu lagi minggu ini. Kita tahu kita ada saat ini semua atas kasih karunia Tuhan. Kita ada saat ini, kita sehat semua karena Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus Engkau baik. Kita lambaikan tangan, Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini berapa banyak rencana yang sudah kita susun, berapa banyak rencana-rencana kita yang sudah kita buat sebelum pandemi ini. Pasti banyak. Tetapi banyak lagi semua kita gagal rencana kita, betul? Karena pandemi. Yang mungkin kita sedang berusaha, tiba-tiba pandemi, usaha kita macet. Ketika kita kerja, tiba-tiba masa pandemi, kita tidak dapat pekerjaan lagi. Padahal kita sudah berencana, Tuhan, kalau tahun depan ketika saya bekerja saya akan naik gaji dan banyak bla 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 lagi. Banyak sekali yang kita rencanakan. Yang mau nikah, mungkin saya akan menikah di tempat yang besar dengan biaya yang luar biasa. Ketika pandemi semuanya tidak terjadi. Banyak sekali rencana-rencana kita. Mungkin kita berkata, pandemi ini akan berakhir. Akhir tahun saya mau pergi jalan-jalan dengan keluarga saya. Saya mau pergi bertamasya. Ternyata tidak boleh, juga kita tidak pergi. Banyak sekali rencana-rencana yang kita buat, semuanya tidak berjalan dengan baik. Tetapi apakah itu rencana yang kita sudah buat dan tidak terjadi, dan mungkin tidak banyak terjadi? Semua tidak Tuhan perhatikan? Rasanya enggak. Tuhan yang kita sembah saat ini, Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berdaulat atas hidup kita. Setiap rencana-rencana kita taruh di dalam hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berdaulat atasnya. Mungkin yang lalu biarlah berlalu. Orang dunia berkata, masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah anugerah, masa depan dia katakan misteri. Tidak, bagi kita anak Tuhan tidak misteri. Kita tahu di hadapan Tuhan masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Banyak rencana yang pupus, tetapi bersama Tuhan kita punya masa depan. Rencana kita terus kita taruhkan di hadapan Tuhan, terus kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita tahu Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, terlalu berat beban hidup saya masa pandemi ini. Yes, bukan Bapak Ibu juga yang di sini, mungkin di luar sana pun berkata, iya saya juga. Tetapi kita anak-anak Allah, kita punya harapan. Terus kepada Tuhan. Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Kita tahu banyak rencana yang tidak tercapai, tidak sesuai dengan yang kita mau. Gagal kiri, gagal kanan, gagal depan, gagal belakang. Tapi kita tahu, kita jangan stop ketika rencana kita habis, ketika rencana kita tidak berjalan dengan baik. Tetapi hari ini kita mau belajar, terus kita buat rencana-rencana kita di dalam Tuhan. Dan
Tuhan. Kita ambil di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ya, di share ayatnya. Kita sama-sama kita baca. Kita sama-sama kita baca terus. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Iya. 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam cangkakmu, dan semua berpegang yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca ayat ini. Apa yang terkandung di dalamnya? Apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita? Yes, tadi kita katakan ada rencana manusia, ada rencana kita yang tidak sesuai. Tetapi hari ini kita belajar. Yuk kita belajar rencana yang terbaik yang kita bisa lakukan, yaitu kita bisa membuat rencana yang sesuai dengan Tuhan. Rencana yang sesuai dengan Tuhan. Di dalam ayat ini, kita akan kupas ayat demi ayat. Apa yang Tuhan mau, yang kita ikuti di dalamnya. Kita lihat slide yang pertama. Ya, rencana yang terbaik adalah rencana yang mengikuti rencana Tuhan. Di dalamnya adalah di ayat yang ke 13 dan 14 dikatakan di situ, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu, kadangkala tadi kita udah baca ini ayat, kadangkala kita ini ya membuat rencana, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kan ini rencana saya, ini kan saya punya acara, saya dong yang buat acara ini. Kan saya bisa dengan kemampuan saya sendiri. Kan saya bisa dengan apa yang bisa saya kerjakan. Pernah gak kita lakukan itu? Yes, kita pernah lakukan seperti itu. Betul, kita pernah melakukan seperti itu. Kenapa? Itulah kita manusia. Kita kadang-kadang kita lupa masih ada Tuhan yang bisa melakukan atas hidup kita. Tetapi kita kadang-kadang lupa. Itulah manusia, kita suka lupa. Tetapi hari ini ayat ini berkata, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ya, kalau kita di sini katakan hari ini atau besok berangkat untuk berdagang, mengambil untung. Tetapi di ayat 14 dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidup kita? Hidup kita sama seperti uang. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya kita tidak berdaya. Kita orang yang lemah di hadapan Tuhan. Kita lemah di hadapan Tuhan. Maka oleh sebab itu firman Tuhan katakan, yuk kita buat rencana, jangan dengan kekuatan kita, jangan dengan kemampuan kita. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kemampuan kita. Karena apa? Ketika kita membuat rencana-rencana dalam hidup kita dengan kemampuan kita, mengandalkan apa yang ada pada kita, Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Kita sudah mendukakan Tuhan. Karena apa? Kita meremehkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita meremehkan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak mau. Hari ini ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa kita jangan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Karena Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang mempunyai hidup kita. Kita mau lakukan apapun, tetap Tuhan ada di dalamnya. Mari, setiap rencana-rencana kita, apapun rencana kita, orang tua mungkin berencana untuk anak-anaknya dari kecil sampai mereka dewasa. Cita-cita, rencana-rencana, serahkan semua kepada Tuhan. Anak-anak muda yang berencana untuk masa depanmu, untuk mungkin kamu akan mencari jodoh, mencari pekerjaan, untuk berumah tangga, semua serahkan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan. Tuhan akan berdaulat dan Tuhan akan beracara, dan kita lihat semua akan indah pada waktunya. Di poin kedua kita lihat, jangan berserah pada kehendak Tuhan. Poin yang kedua, berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau kita mau merencanakan segala sesuatu yang baik, Tuhan katakan berserah kepada kehendak Tuhan. Jangan menyerahkan kepada yang dikatakan orang yang lebih hebat. Jangan menyerahkan kepada orang yang kita katakan, oh dia orang paling hebat yang saya kenal, oh dia adalah orang yang paling saya percaya. Saya mau taruhkan rencana hidup saya ke tangan dia. Loh, orang dia aja yang punya memberi hidup adalah Tuhan. Mengapa harus kita menyerahkan kepada orang-orang yang dikatakan bahwa mereka pun masih memerlukan Tuhan di dalam hidupnya? Mari, Tuhan katakan, berserah kepada kehendak Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan dikatakan ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan bisa berbuat ini dan itu. Artinya, ketika kita melakukan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, setiap rencana-rencana kita, dan kita akan berkata, kami akan hidup dan bisa berbuat ini dan itu. Poin kedua, berserah kepada Tuhan. Bisa nggak kita tidak mau berserah kepada Tuhan? Bisa. Karena apa? Kita mempunyai kehendak bebas untuk memilih mau apa tidak. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, yang terbaik adalah berserah kepada kehendak Tuhan, bukan berserah kepada siapa-siapa. Berserah kepada kehendak Tuhan di setiap rencana-rencana kita. Karena apa? Kita belajar dari teladan Yesus Kristus ketika dia mau mati di kayu salib. Yesus tahu nggak rencana Bapa? Tahu. Ketika dia mau mati di kayu salib, dia mengajak semua murid-muridnya untuk berdoa. Ketika saat dia berdoa semalaman, apa yang terjadi? Yesus pun berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya dengan doa yang kita tahu. Dia katakan, Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Artinya Yesus tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia pun tahu apa yang harus dia serahkan kepada Bapaknya yang dia percaya. Kita lihat apa kehendak Yesus, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Yesus mati di kayu salib. Buat kita manusia, tidak. Karya kematian Yesus di kayu salib adalah karya yang luar biasa, yang menjadi seluruh dunia tahu bahwa karya yang mulia. Yesus mati di kayu salib buat kita semua. Artinya ada rencana yang mana kita lakukan kepada Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita berencana, kita menyusun sesuatu. Mari berserah kepada kehendak Tuhan. Ayat yang poin ketiga dikatakan, jangan bermegah diri dan congkak. Ketika manusia biasanya sudah di atas puncak kesuksesan, dia kadang-kala lupa, cenderung menganggap semuanya itu sepele. Karena apa? Dia sudah ada di atas puncak, bukan di puncak,
Ya, kita lihat setiap kita manusia, kita mempunyai sifat seperti ini, bermegah diri dan congkak. Tetapi saya percaya hari ini anak-anak Tuhan, jemaat GBI Growth Kerenduta, kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Kita tidak akan bermegah, kita tidak akan congkak ketika kita merencanakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup kita tidak akan berarti tanpa Yesus di samping kita. Jangan bermegah, jangan congkak. Karena apa? Kalau kita congkak, orang sombong, Tuhan katakan kita akan jatuh. Kita tahu, Bapak Ibu semua, adik-adik semua tahu, pembuat kapal Titanic itu fenomenal sekali. Semua tahu seluruh dunia bagaimana Titanic itu luar biasa besarnya. Ya, saya pernah berlibur kapal pesiar, luar biasa di dalamnya, enaknya luar biasa, pokoknya mantap sekali ya. Saya pergi dengan Bapak Gembala, saya menikmati, dan saya berpikir Titanic mungkin lebih hebat ya, lebih hebat dari yang pernah saya ada di dalamnya gitu ya. Dan apa yang terjadi? Waktu saya ada di situ, saya lihat ada bioskop, ada segala macam, ada mall di dalam kapal pesiar itu. Nah, Titanic itu lebih hebat. Dan apa yang kita tahu, ya akhirnya adalah Titanic karena tenggelam pada hari perdana di pelayaran. Karena apa? Apakah karena kesalahan es? Ya, kita lihat kejadiannya memang menabrak bongkahan es. Tetapi ada satu, dia yang pencipta Titanic ini, dia bermegah diri dan dia congkak. Dia katakan, lihat, ya, dia bilang katakan, lihat, kapal ini luar biasa megahnya, akan berlayar mengelilingi dunia, dan Tuhan tidak akan tenggelam, dan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Kata-kata itu, coba, sombong gak dia? Sombong. Congkak gak dia? Congkak. Dia bermegah atas kehebatan dirinya. Kita lihat, belum juga dia berlayar keliling dunia, kalah. Karena apa? Karena kesombongannya. Dia tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Dia tidak mengakui kehebatan Tuhan. Dia berkata, aku hebat. Dan dia berkata, dan dia melecehkan Tuhan. Tuhan pun tidak sanggup untuk menenggelamkan kapal ini. Wow, luar biasa, berani sekali dia ngomong gitu. Akhirnya kita lihat kapal Titanic tenggelam. Di sini kita lihat Tuhan bisa membuat segala sesuatu baik dan buruk. Kalau kita congkak, bermegah diri, firman Tuhan katakan, ketika engkau congkak, engkau sombong, engkau akan direndahkan. Ya, mari kita belajar ketika kita merencanakan segala sesuatu buat kita, hidup kita. Yuk kita jangan bermegah. Saya mau lakukan ini, tak nggak usah Tuhan deh. Saya bisa kok, duit saya kok, kemampuan saya kok, kehebatan saya kok. Nggak usah pakai Tuhan lah. Tuhan ntar aja, liatin aja lah. Tuhan liatin saya aja. Kita tahu, jangan kita lakukan. Jangan kita bermegah diri dan kita jangan congkak. Karena apa? Kita tahu, kita mau semua rencana kita serahkan kepada Tuhan. Poin yang terakhir adalah berbuat baik. Di ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kok aneh ya? Enggak relevan ya, enggak sesuai nama ayat yang di atas. Tetapi ayat ini berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbuat baik apa? Adalah poin 3 ini yang kita baca, yang kita dapati, yaitu jangan mengandalkan kemampuan sendiri, berserah kepada kehendak Tuhan, jangan bermegah diri dan congkak. Ini adalah perbuatan baik yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika kita melakukan, kita menyusun setiap rencana kita, itu yang baik. Kalau
kita, menyusun setiap apapun yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan mau kita lakukan yang baik yang Tuhan ajarkan pada kita hari ini. Rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kenapa? Tuhan katakan bahwa segala sesuatunya Tuhan akan buat indah pada waktunya. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah capek, semua gagal, semua habis. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Ketika aku parah, jatuh, bangkrut, aku segala macam. Tapi kita nggak tahu. Ketika pintu-pintu yang lain tertutup, ada satu pintu yang terbuka. Karena apa? Kita nggak fokus, kita nggak cari. Tuhan bilang, yuk, mari tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terbaik adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Poin-poin itu kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita. Apakah benar saya sudah menaruh rencana-rencana kita di dalam hidup, dalam Tuhan? Apakah itu sudah saya lakukan? Kalau belum, mari kita lakukan. Kalau belum, kita lupa. Yuk sekarang diingetin untuk kita lakukan. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita akan susun, kalau kita taruh di dalam Tuhan, Tuhan akan berdaulat dan semua indah pada waktunya. Dan Tuhan akan membuat kita terpesona. Tuhan akan membuat kita mengerti betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita yang tadi kita nyanyikan. Kita luar biasa mempunyai Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa dengan kasih-Nya yang memberkati setiap kehidupan kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-7, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh pada Tuhan. Artinya kita ini terkutuk kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, dikatakan ayat yang ketujuh dikatakan, dibaliknya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ayat 5, ayat 7. Mana yang kita pilih? Pasti ayat yang ke-7 yang kita pilih. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita tahu saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya. Hanya Tuhanlah satu-satunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 tahun sudah berlalu. Kita ada di dalam pandemi. Enak nggak? Nggak enak. Ya, nggak enak banget. Ya, ketemu orang banyak kita takut. Sendirian kita suntuk, bete. Ya, ibadah kita dapat seperti ini, kita puji Tuhan. Tapi saya sedih, kenapa? Yang tua-tua pada nggak berani datang, takut. Ya, memang anjuran pemerintah seperti itu. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tunduk kepada pemerintah. Karena firman Tuhan bilang kita taatilah pemerintah. Kita harus tunduk. Kita nggak lengkap nih. Kita nggak lengkap, nggak enak kan? Ya, mungkin kita punya rencana. Ibadah 1 kali dengan penuh, dengan ramai segala macam. Tapi kita punya rencana. Tetapi kita saat pandemi ini, apakah Tuhan tidak ada di dalamnya? Yes, Tuhan ada di dalamnya. Karena apa? Kalau kita desek-desekan, ibadah kan gak enak. Kita sekarang enak kan, longgar-longgaran duduknya, kita unik lah ibadah kita gitu ya, jauh-jauhan, unik pokoknya kita. Tapi ini semua atas kehendak Tuhan. Kita tahu Tuhan melakukan ini buat kita supaya apa? Supaya kita mendatangkan kesehatan buat kita. Kita nggak desek-desekan, ya, nggak desek-desekan. Kita belajar untuk kita taat. Di dalam ketaatan kita,
Tuhan ada dan Tuhan memberkati kita dengan kesehatan yang berlimpah dalam hidup kita. Ya, rencana-rencana kita mari belajar. Ya, hari ini kalau orang yang berencana di dalam Tuhan, maka hidupnya akan terarah. Dia tidak akan sembarangan. Hidup dia akan terarah. Betul nggak? Betul. Kalau kita sembarangan, kita tidak terarah. Tetapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita akan terarah dan Tuhan akan memberkati kita. Kita tahu setiap rencana-rencana kita ada di dalam Tuhan. Tuhan akan membimbing setiap kita menuju sampai Tuhan menyertai dan memberkati, dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan, rencana kita di dalam Tuhan. Kalau kita memasukkan rencana Tuhan di dalam rencana kita, dan kita memberikan, menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, kita lihat perbuatan Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan dikecewakan. Saya akan menutup khotbah ini dengan satu ilustrasi khotbah. Ketika saya membaca satu buku, saya suka baca-baca gitu ya. Saya mendapatkan satu tadi pagi ceritanya tentang orang yang naik perahu karam ya. Tapi yang siang saya dapat lagi tentang seorang anak muda yang bersungut-sungut karena rencananya digagalkan oleh Tuhan. Anak muda ini mempunyai cita-cita yang luar biasa. Dia katakan, saya ini badannya setara, saya badannya kuat, saya mau mendaftar sebagai abrik atau di sini abrik militer. Wah, saya sterek kok, saya tinggi badannya, ini kayak Herka Alia, tinggi badannya, sterek. Pokoknya sudah bisa. Saya pintar, saya handsome, pokoknya saya gagah. Dia mendaftar. Apa yang terjadi ketika dia daftar dan dia diterima? Harus ada tes ya kan? Dites. Ketika dia dites, semua dia berjalan dengan baik. Semua fisik semua dites. Ketika pengumuman, dia lihat dengan senang hati, dia lihat, oh, nama-namanya. Ternyata sampai urutan terakhir, nama dia nggak ada. Kecewa nggak? Kecewa dong. Gimana Tuhan? Orang saya udah keren begini, gagah begini, saya cerdas, enggak ada nama saya. Dia bilang, Tuhan, kenapa? Toh saya sudah menyerahkan hidup saya. Dia juga seorang, dikatakan anak ini dia rajin di dalam pelayanan gereja. Tuhan, kan dari kecil saya sudah ada di gereja. Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Saya tidak minta apa-apa Tuhan, tapi saya hanya minta cita-cita saya. Kok gagal Tuhan? Tuhan gak adil, Tuhan gak baik. Dia katakan dia marah kepada Tuhan. Sejak saat itu dia tidak mau datang lagi ke gereja. Ada nggak orang seperti itu? Masih banyak terjadi. Akhirnya anak ini dia memilih dengan kecewa, dia memilih kedokteran. Kan tadi saya katakan bahwa di buku itu karena dia pintar, dia cerdas, dia ambil kedokteran. Berapa tahun kemudian dia melupakan semua pelayanan dia. Berapa tahun kemudian dia menjadi seorang dokter dan dia lulus dengan nilai yang baik. Ketika dia praktek dan dia lagi hatinya dia bilang gini, kalau saya sudah menjadi dokter umum, saya mau jadi dokter spesialis. Dia ambil lagi dokter spesialis adalah bedah jantung. Oh, itu luar biasa. Dia belajar lagi dan dia lulus. Dikatakan di kota itu, ini di Amerika, di kota itu tidak ada yang tidak tahu nama dokter ini. Saya lupa, saya nggak nyatet ya namanya. Tidak ada yang tidak tahu nama ini, dan dia banyak menolong orang. Ketika bapak jatuh sakit dan dia menolong bapak ini dioperasi dan bapak ini sembuh kembali ke keluarga dan keluarga diberkati karena bapaknya terselamatkan. Ada orang yang senang
ilmu kedokteran dia. Banyak orang memuja dia, artinya banyak orang bersuka cita, banyak orang berterima kasih kepada dia karena banyak jiwa-jiwa yang tertolong oleh tangannya. Dikatakan dia pembunuh, dia tetap tidak mau beribadah. Dia tetap tidak mau beribadah. Pada suatu malam ketika dia tidur, dikatakan dia berjumpa dengan Tuhan. Dia sedang berlutut dan berdoa seperti dulu dia sering lakukan. Dia katakan, Tuhan, saya datang kepada Engkau saat ini. Tapi saya mau tanya pertanyaan yang berpuluh-puluh tahun yang belum saya pernah tanyakan kepada Engkau karena saya marah. Karena Engkau sudah menggagalkan cita-cita saya. Tuhan bilang, aku akan memutar filmmu. Aku akan memutar film tentang kehidupanmu. Tuhan memutarkan film kehidupan dia. Ketika dia masih muda, dia melayani mungkin seperti Santo Leo, semua ya, seperti itu. Dia lihat bahwa dia bersuka cita ketika melayani Tuhan. Dan ketika dia masuk untuk tes, karena dia gagal dan dia tidak diterima, dia bersungut-sungut, dia marah sama Tuhan, dan diperlihatkan lagi dia tidak pernah lagi datang beribadah kepada Tuhan. Ketika dia masuk di kedokteran, dia lihat Tuhan menyertai, Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, hikmat, kepandaian untuk dia bisa menjadi seorang dokter yang handal. Tuhan kasih dia lihat, dia bilang begini, apa gunanya Tuhan? Apa gunanya saya seorang dokter? Saya kan sebenarnya mau cita-cita sebagai tentara. Tuhan bilang ini, lihat lagi, engkau tahu sisi yang lain. Ketika pasukan yang baru seperti yang engkau ada waktu itu, engkau ikut di dalam tes itu, mereka lulus dan mereka berjuang melawan, mereka berperang, banyak sekali meninggal. Kalau engkau ada di situ, engkau tidak ada hari ini, engkau ikut meninggal. Tapi rencanaku bukan seperti itu. Aku akan memakai engkau seperti sekarang, yaitu engkau menjadi dokter yang handal, yang bisa membantu orang-orang di dalam kesusahan, kesakitan mereka. Engkau menjadi orang yang diberkati, mempunyai kepintaran. Engkau lihat, Tuhan kasih lihat lagi. Kau lihat orang ini, bapak ini, ketika tidak ada pengharapan lagi di tanganmu, dengan hikmat yang kuberikan kepadamu, engkau bisa menyelamatkan bapak ini. Engkau lihat keluarganya bersuka cita, anak istrinya bersuka cita. Engkau lihat anak muda ini yang sakit, yang sudah tidak ada harapan, ketika engkau menolongnya, dia mempunyai kehidupan baru dan dia bisa melakukan kehidupan dia yang baru. Engkau lihat banyak sekali orang-orang yang sudah engkau tolong. Apakah ini tidak ada satu kebanggaan buatmu? Engkau harus bangga. Karena apa? Dengan yang aku berikan saat ini, banyak perbuatan-perbuatan baik yang kau lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tetapi karena engkau marah, engkau tidak mengerti kehendakku, engkau tidak mengerti rencanaku di dalammu. Aku ingin anakku, engkau mengerti saat ini. Kalau rencanamu adalah bukan rencanaku, rencanamu waktu itu, kalau aku turuti, engkau tidak ada, tidak bisa menolong orang lain. Tetapi hari ini, engkau banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Engkau bisa menjadi berkat, berdampak bagi orang lain. Kita lihat, kalau kita memaksa kehendak kita, mungkin ada hal-hal yang tidak baik, kita tidak bisa berdampak. Tetapi kalau kita menuruti kehendak Tuhan, kita tahu kehendak kita di dalam kehendak Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan, kita akan diberkati dan kita akan berdampak. Semua orang yang ada di kita merasa diberkati karena nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita mau taruh rencana kita
kita. Yang terbaik adalah di dalam Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menaruh rencana kita, kita nggak mengerti, tetapi kita tahu semua indah, semua baik, mendatangkan kebaikan buat kita, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini karena kehendak Tuhan. Saya undang song leader singer, pemusik. Kita akan naikkan satu pujian, indah rencanamu Tuhan. Kita panggil berdiri, kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa inilah doa kami Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, tetapi saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu, kami mengerti yang terbaik adalah di dalam Engkau Tuhan. Amin, amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Hari ini kami rencana
percaya siang hari ini kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita melihat info sepekan. Ya, kita bersama-sama ya Bapak Ibu. GBI Grup Kreduta bertumbuh tiada henti, berbuat terus menerus. Amin. Ya, info pertama hari Sabtu tanggal 6 Februari kita di tempat ini ada doa fajar mulai jam 6 pagi sampai jam 7.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa, mari silakan datang setiap hari Sabtu pagi, dan terlebih khususnya para pelayan Tuhan setiap minggunya dimohon untuk datang jika ada waktunya. Berikutnya, ya, hari Sabtu di tanggal 6 Februari 2021 ibadah Grup Youth Ministry diadakan dengan ibadah online. Nanti infonya selanjutnya boleh dilihat di grup WA ya. Teman-teman pemuda, mari siapkan hati dan jiwa untuk beribadah bersama-sama melalui online. Hari Minggu tanggal 7 Februari kita ibadah anak Betel Indonesia, dan ini juga melalui ibadah online atau Zoom ya. Jam dimulai jam 3 sore. Bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil, mohon dipersiapkan di rumah, dan kalau belum ada aplikasi Zoom-nya silakan di-download dulu supaya bisa join dengan grup online. Hari Minggu yang sama ibadah teens atau remaja digabung dengan ibadah Raya 2 ya. Untuk remaja silakan mempersiapkan minggu depan, jangan lupa datang untuk bersama-sama beribadah di ibadah Raya kedua untuk perjamuan kudus. Hari Minggu tanggal 7 Februari yang untuk pelayan-pelayan Tuhan, petugas PDP Yang dan PDP Siti Nurhayati, WL Bapak Edi, singer Saudara Aritonang dan Saudara Rian, pemain musik tim Doa Syafaat Ibu Sinaga. Dan untuk ibadah kedua, hanya yang berbeda adalah untuk doa syafaat dilayani oleh Bapak Edi. Ya, untuk yang berulang tahun kami mengucapkan selamat ulang tahun bulan Januari ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Atau ada yang ulang tahun hari ini, bulan ini? Angkat tangannya. Oh, puji Tuhan, tidak ada ya. Nanti ditunggu di bulan berikutnya ya. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat pertama kali bergabung di sini. Ada, silakan berdiri. Oh, haleluya, puji Tuhan. Semuanya jemaat yang setia kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dong. Haleluya. Ya, kita bersyukur jemaat di Grup Kreduta masih setia sampai saat ini, sehat-sehat selalu. Amin. Ya, saat ini Bapak Ibu mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala, pengumumannya tidak ada, dan saatnya kita mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu. Semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menolong, umat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
mengumpulkan kami ya Tuhan dari tempat kami untuk bersatu bersama beribadah untuk-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pelayanan Gembala kami Ibu Yang dalam pelayanannya dia Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai Tuhan, memberkati dia Tuhan, memberkati dia dan keluarganya, anak-anaknya, menantunya. Kiranya Engkau terus turunkan berkat yang melimpah bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami ucap syukur atas ibadah yang kami dirikan. Kiranya kami akan keluar ya Tuhan untuk menerapkan apa yang telah kami pelajari pada hari ini Tuhan. Kiranya itu akan terus bertumbuh ya Tuhan, mempunyai pengharapan yang baru ya Tuhan, bahwa segala ini terjadi hanya karena rencana-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan para pekerja yang di gereja ini Tuhan, dari tim musik, WL, semuanya yang ikut beserta ya Tuhan. Besar kecilnya Engkau akan menyediakan upah yang setimpal bagi mereka ya Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam pelayanan kami juga merindukan mereka-mereka yang mungkin berhalangan, baik yang sedang sakit ya Tuhan, ataupun tidak dapat datang ke sini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa Engkau akan melawat mereka satu persatu ya Tuhan, memberikan damai sejahtera yang sama seperti yang kami alami pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala yang Kau berikan buat kami hari ini ya Tuhan, termasuk pemerintah negara kami ini Tuhan. Kami berdoa agar Kau berikan hikmat yang bijaksana ya Tuhan, seturut dengan rencana-Mu, sehingga kerajaan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu ya Tuhan dinyatakan di Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan buat segala yang terjadi ya Tuhan, apapun itu ya Tuhan, baik dalam pergumulan kami untuk memiliki kesehatan lebih baik, untuk berkarir, untuk bekerja, walaupun kelihatannya terhambat, kami yakin ya Tuhan, dalam nama-Mu ya Tuhan, Engkau akan menyatakan keindahannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan keluar ya Tuhan, kembali ke dalam kehidupan kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, pujilah nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Siang hari ini kami rasakan sukacita yang besar. Walaupun kami datang mungkin dengan banyak pertanyaan dalam hidup kami, bisa kami mendengar firman-Mu, kami rasakan jawaban yang benar ada dalam hidup kami, bahwa kami ada dalam rencana-Mu. Oleh karena ya Bapa, kami percaya berkat-berkat-Mu terus mengalir hidup kami, dan kami siap menerima berkat itu, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kasih dalam Tuhan, buka hatimu, hadapkan wajah-Mu kepada Allah yang duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, kita mendapat kasih setianya. Dengan percaya dan iman bahwa kita sudah menerima berkat-berkat Allah, terimalah segala berkat dari Bapa, yaitu berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam harimu, dan itu melimpah keluar, memberkati di sekitarmu. Dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kita, tinggal rela mengorbankan nyawa bagi kita, agar kita selamat dan menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah membiarkan kita sendiri, kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan di dalam perjalanan hidup kita membawa buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari semua yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.